Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bagikan simulasi pembangun sebuah jaringan lokal dengan menggunakan topologi star. Namun sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita pelajari dulu tentang topologi star. Nah, topologi star itu adalah salah satu arsitektur jaringan komputer di mana setiap node atau setiap titik itu dihubungkan secara langsung terhadap konsentrator. Dalam hal ini adalah perangkat hub atau switch. Seperti gambar di sebelah kiri, di situ ada sebuah perangkat di tengah-tengah gambar itu namanya hub. Dan semua titik atau setiap node atau setiap komputer itu terhubung langsung ke hub. Nah, ini yang disebut dengan topologi star karena bentuknya seperti bintang. Salah satu keuntungan dari topologi star adalah ketika ada salah satu node atau komputer yang bermasalah, maka tidak akan mempengaruhi komputer yang lain. Jadi lebih fleksibel. Kita mau menambah komputer baru dalam jaringan, kita tinggal hubungkan langsung tanpa mempengaruhi komputer yang lain. Ini keuntungan dari topologi star. Namun di sisi lain, selain ada keuntungan juga ada kekurangan. Salah satunya adalah akan membuat kabel yang kita perlukan semakin banyak karena mengharuskan semua node itu terhubung langsung ke konsentrator. Nah, selanjutnya, perangkat apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan lokal dengan menggunakan topologi star? Yang pertama adalah tentunya komputer. Jadi komputer yang akan kita hubungkan itu sangat penting atau merupakan perangkat yang pertama. Minimal harus ada 2 komputer yang akan kita hubungkan. Nah, komputer itu sendiri nanti fungsinya adalah sebagai alat elektronik yang menerima input, memproses, menyimpan data, serta menyampaikan informasi. Perangkat jaringan yang kedua adalah kabel jaringan. Nah, kabel jaringan di sini kita memberikan contoh kabel jenis OTP, di mana kabel OTP itu kabel yang di dalamnya terdapat 8 kabel lagi. Jadi satu kabel OTP itu mengandung 8 atau berisi 8 kabel. Nah, bagaimana nanti cara membuat atau memasang konektor terhadap kabelnya kita akan berikan di video yang lain. Apa fungsi kabel dalam jaringan? Yaitu salah satu media transmisi data. Jadi ini perangkat yang berfungsi untuk mengirim, menyampaikan data atau disebut juga transmisi data. Perangkat yang ketiga adalah perangkat hub atau switch. Nah, perangkat yang satu ini fungsinya adalah sebagai penghubung komputer dengan komputer yang lain. Jadi setiap node, setiap komputer itu akan terhubung langsung ke perangkat ini, yaitu switch atau hub. Kemudian perangkat yang keempat adalah kartu jaringan atau LAN card. Nah, perangkat ini wajib kalian beli atau siapkan ketika membangun jaringan lokal menggunakan topologi star. Ketika komputer kalian tidak memiliki kartu jaringan, karena ada kalanya komputer itu sudah menyatu dengan mainboardnya, sudah terdapat kartu jaringannya atau build up istilahnya. Namun ketika komputer kalian tidak terdapat kartu jaringan yang build up atau menyatu, maka kalian harus membelinya. Tapi kalau kalian menggunakan laptop atau notebook, semuanya sudah ada kartu jaringannya. Nah, fungsinya kartu jaringan atau LAN card adalah salah satu perangkat penghubung antara kabel antara komputer dengan komputernya. Jadi nanti setiap ujung kabel akan dihubungkan ke kartu jaringan. Kemudian selain kalian menggunakan kartu jaringan, bisa juga kalian menggunakan perangkat
wireless card atau kartu jaringan tanpa kabel. Jadi ini opsi yang kedua, ketika kalian tidak menggunakan kabel, maka bisa kalian gunakan wireless card atau kartu jaringan tanpa kabel. Fungsinya ya sama dengan LAN card, cuma nanti data itu akan dikirim tidak menggunakan kabel tapi menggunakan sinyal atau gelombang elektromagnetik. Perangkat yang terakhir adalah modem. Ini sifatnya opsional, bisa kalian siapkan atau tidak, tergantung kebutuhan. Jika jaringan lokal kalian membutuhkan koneksi internet, maka wajib kalian menyiapkan modem. Apa fungsinya modem? Yaitu sebagai konverter atau perangkat yang merubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya. Nah, ini beberapa perangkat yang diperlukan kalian ketika mau membangun sebuah jaringan lokal menggunakan topologi star. Nah, selanjutnya kita memasuki simulasi bagaimana merancang, membangun sampai menghubungkan beberapa komputer yang terdapat di jaringan lokal dengan menggunakan topologi star. Baik, kita masuk ke simulasi cara membangun jaringan lokal dengan menggunakan topologi star. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah perangkat komputer. Jadi kalian bisa ngambil komponen ini di bagian bawah layar ini. Di sebelah kiri ini ada beberapa perangkat yang bisa kalian pilih. Jadi saya pilih yang nomor 2, ini namanya end device. Kita klik. Kemudian kita di bagian kanan ambil namanya PC atau personal komputer. Caranya tunjuk ikon komputer ini, kita geser ke area simulasi kita. Jadi, nah, sudah. Kita ganti namanya dengan cara klik saja, kemudian kita rubah atau ganti menjadi COM1 atau komputer 1. Selanjutnya kita ambil lagi komputer atau ikon komputernya, geser ke area simulasi, lepaskan. Kita ganti gambar ini atau komputer ini, kita beri nama COM2. Selanjutnya kita ambil lagi ikon komputer, kita beri nama, kita rename saja, kita rename menjadi COM3. Jadi dalam simulasi kali ini saya akan berikan contoh 3 buah atau 3 unit komputer. Setelah komputer kita siapkan, perangkat berikutnya yang perlu kita siapkan adalah switch atau hub. Kita ambil di bagian kiri ini, kemudian kita pilih di bawahnya ada switch. Nah, kita pilih yang ini, yang paling kiri saja. Kita letakkan atau geser atau drag ke daerah simulasi, lepaskan. Nah, jadi sudah ada 2 jenis perangkat yang sudah kita siapkan. Yang pertama ada 3 unit komputer dengan 1 switch atau hub. Selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing unit komputer ini dengan hub atau switch. Caranya dengan menggunakan media kabel. Kita di bagian bawah di sini ada connection. Jadi ada ikon connection berupa gambar petir, kita klik saja. Kemudian di bagian kanan kita pilih beberapa jenis kabel. Kita akan pilih yang nomor 3, namanya pengkabelan dengan metode straight atau lurus. Kita klik. Kemudian kita klik di komputer pertama. Jadi tunjuk mouse kita atau pointer kita di komputer pertama. Diklik, kemudian pilih port fast Ethernet.
Ini port atau colokan yang terdapat di kartu jaringan. Jadi kartu jaringan itu sangat penting ketika kita mau membangun jaringan komputer. Kita pilih port fast Ethernet, klik. Lalu kita tarik kabelnya ke switch. Kemudian diklik di switch. Ketika muncul, kita masukkan ke colokan atau port fast Ethernet 1. Klik. Nah, sudah. Jadi komputer 1 dengan switch sudah nyambung. Selanjutnya kita akan menghubungkan komputer kedua terhadap switch. Jadi kita ambil lagi jenis kabel yang lurus, kita klik, kemudian klik di komputer kedua, kita colokkan ke fast Ethernet 0 pada komputer 2. Klik, kita tarik kabelnya ke switch, kita hubungkan dengan cara klik, pilih fast Ethernet 2. Sudah, kita lanjutkan ke komputer 3. Klik lagi jenis kabel yang nomor 3. Kita klik di komputer ketiga, pilih port fast Ethernet 0, kemudian tarik kabelnya ke switch. Kita masukkan ke fast Ethernet 3. Jadi semua unit komputer sudah terhubung dengan switch. Sebetulnya urutan port yang ada di switch itu tidak harus diurut dari 1 sampai ke 3. Boleh kalian milih dari port 3 sampai 5 misalnya. Jadi terserah. Tidak ada keharusan untuk komputer 1 dengan port 1, tidak. Itu tergantung yang mau menggunakan saja. Nah, setelah masing-masing unit komputer sudah terhubung dengan kabel terhadap switch, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan pengaturan atau men-setting agar masing-masing komputer itu nantinya bisa saling terhubung. Salah satu yang paling penting adalah mengatur IP address atau nomor unik setiap unit komputer, atau dikenal dengan IP address, pemberian nomor unik atau alamat pada masing-masing komputer. Nah, cara memberikan IP address pada masing-masing komputer itu caranya tinggal diklik saja icon ini. Kemudian ketika muncul dialog seperti ini, kalian tinggal pilih tabulasi config di bagian atas dialog. Kemudian langsung pilih menu fast Ethernet. Ini kartu jaringan yang terdapat di komputer. Kita klik fast Ethernet 0. Di sini ada pengaturan IP atau dikenal dengan IP configuration. Di IP configuration ini ada dua jenis pemberian alamat jaringan. Yang pertama DHCP, yang kedua static. DHCP itu salah satu metode pemberian IP address secara dinamis. Jadi kita tidak perlu mengisi manual IP-nya berapa. Nanti yang mengisi adalah komputer sendiri. Tapi ketika kalian mau memberi atau mengisi sendiri IP address-nya, maka pilih static. Baru di bagian kotak ini atau text box ini, silakan kalian isi IP address yang kalian inginkan. Misalnya saya menggunakan 192.168.0.1. Tiga bagian terdepan ini dari 192, 168 sampai 0 itu disebut dengan alamat jaringan. Sedangkan angka 1 paling akhir ini disebut sebagai alamat host atau alamat pribadinya. Nah, setiap komputer nantinya harus beda di bagian terakhir atau di bagian alamat hostnya. Tapi di bagian alamat jaringannya, tiga bagian terdepan ini harus sama. Jadi misalnya di komputer kedua nanti diberi IP 192.168.0.2 dan seterusnya. Jadi yang terakhir tidak boleh sama karena
Ini merupakan alamat host atau alamat komputer itu sendiri. Kemudian klik di text box subnet mesh. Sudah selesai. Kemudian kita pindah ke komputer kedua. Klik di komputer kedua, kita pilih menu config, pilih lagi fast ethernet 0, masukkan IP address-nya 192.168.0.2 karena yang satu sudah dipakai di komputer pertama. Tutup. Terakhir kita akan memberikan IP address di komputer ketiga. Tinggal diklik. Kita klik menu config, masuk ke fast ethernet 0. Kita beri IP address-nya 192.168.0.3. Walaupun kalian akan menggunakan 4, 5 itu tidak apa-apa. Tidak harus 1, 2, 3, terserah. Yang penting intinya tidak sama. Misalnya di komputer 1 10, di komputer 2 20, di komputer 3 30, tidak masalah. Kemudian diklik di text box subnet mesh. Tutup. Oke. Jadi semua unit komputer di jaringan ini sudah kita berikan IP address-nya sebagai penentu alamat masing-masing komputer. Setelah kita mengatur masing-masing komputer ini, langkah selanjutnya adalah menguji apakah masing-masing komputer ini bisa terhubung dengan komputer yang lain. Nah, caranya misalnya kita akan melakukan pengujian dari komputer 1 misalnya, apakah sudah terhubung dengan komputer 3? Maka caranya tinggal diklik saja komputer 1, kita klik menu desktop, kemudian klik icon command prompt. Oke, saya ulang, klik di bagian desktop, kemudian pilih command prompt. Nah, setelah tampil layar hitam seperti ini, kita ketikkan perintahnya adalah ping atau ping spasi, ketik alamat IP address komputer tujuan. Karena kita tadi di awal mau menguji ke komputer ketiga, maka kita masukkan IP address komputer ketiga 192.168.0.3. Kita enter. Nah, ketika sudah muncul jawaban atau balasan reply dari komputer yang dituju, berarti komputer 1 sudah terhubung dengan komputer ketiga. Selanjutnya kita tes apakah komputer 1 sudah terhubung dengan komputer 2. Caranya sama, kita ketik ping, kemudian IP komputer 2 kita masukkan 192.168.0.2. Nah, sudah nyambung. Jadi komputer 1 sudah nyambung terhadap komputer yang lain, baik itu komputer kedua, komputer ketiga. Jadi indikator atau ciri-cirinya komputer itu terhubung, ada balasan reply from alamat IP address yang dituju, kemudian muncul TTL dan lain sebagainya. Tapi jika tidak muncul seperti yang disebutkan di awal, seperti reply from, maka berarti komputer yang kita uji itu belum connect. Contoh, kita mau mengeping ke IP address 192.168.0.10. Kita enter. Apa yang tampil atau apa balasan dari hasil pengujian ini? Maka muncullah pernyataan request timeout. Ini salah satu indikator atau ciri-ciri ketika komputer 1 berusaha memanggil dalam sebuah jaringan komputer itu terhadap IP 010, ternyata tidak ada respon sampai akhirnya waktu yang ditentukan itu habis. Makanya muncul jawaban request timeout. Jadi waktu permintaan jawaban balasan itu sudah berakhir, sudah habis. Artinya tidak nyambung. Kenapa?
karena memang IP address 010 ini atau 192.168.0.10 ini tidak terdapat di jaringan kita, tidak ada yang menggunakan, sehingga ketika dipanggil maka tidak ada balasan. Jadi ini ciri-ciri ketika kita mau menguji komputer dengan komputer lain apakah sudah connect atau tidak, maka dengan munculnya reply from berarti ada balasan, kalau request timeout berarti tidak ada balasan atau berakhir waktu yang ditentukan. Ini cara menguji setiap komputer yang kita bangun terhadap komputer lain di dalam sebuah jaringan. Nah, ini contoh perancangan jaringan komputer lokal dengan menggunakan topologi star. Nah, nanti kalau kita mau menambahkan unit lagi, silakan diambil komputer atau laptopnya dihubungkan ke hub atau konsentrator atau ke switch. Ini enaknya kalau kita menggunakan topologi star. Baik, demikian video kali ini, simulasi tentang membangun jaringan lokal menggunakan topologi star. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa silakan subscribe, kemudian share, sehingga nanti kalian tidak akan ketinggalan video selanjutnya tentang teknologi, tentang jaringan komputer, tentang pembelajaran yang lain. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.